Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Ulfitri dengan NIM 2020-201079 dari kelas PGMI 2. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pendalaman IPA MI dengan dosen pengampu Bapak Dian Andesta Bujuri, MPDI. Baiklah, di sini saya mendapat materi mengenai ekosistem, rantai makanan dan jaring makanan, faktor atau kondisi yang mempengaruhi ekosistem dan pelestarian makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu membutuhkan energi untuk hidup, dan energi tersebut diperoleh dari makhluk hidup lain. Tumbuhan menggunakan sinar matahari, air, dan nutrisi untuk mendapatkan energi berupa fotosintesis untuk mempertahankan hidupnya, dan begitu pula hewan mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Dalam ekosistem terjadi hubungan timbal balik antar organisme dan juga lingkungannya. Nah, hubungan yang terjadi di antara organisme atau individu tersebut cukup kompleks dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dalam ekosistem, itu suatu organisme tidak hanya makan satu jenis makanan saja, dan juga dapat dimakan oleh beberapa jenis pemangsa. Oleh karena itu, terjadi beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan ini disebut jaring-jaring makan. Nah, adapun pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem, kemudian untuk mengetahui apa saja kondisi yang mempengaruhi ekosistem, dan untuk mengetahui bagaimana upaya pelestarian makhluk hidup. Selanjutnya pelaksanaannya. Yang pertama yaitu memilih ekosistem lingkungan sekitar yang akan diamati. Yang kedua, menuliskan hewan apa saja yang termasuk dalam rantai makanan. Yang ketiga, memperhatikan produsen dan konsumen yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat, menentukan produsen dan konsumen. Dan yang kelima, itu membuat rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Baik, pada tahap perencanaan. Nah, pada pembahasan mengenai ekosistem, rantai makanan dan jaring-jaring makanan, faktor atau kondisi yang mempengaruhi ekosistem, dan pelestarian makhluk hidup, saya akan melakukan pengamatan di sekitar lingkungan rumah mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Adapun alat dan bahan yang digunakan ialah alat tulis, kamera, dan juga lingkungan di sekitar. Baiklah, sekarang saya sedang berada di lingkungan sekitar rumah saya. Di sini terdapat banyak tumbuhan sebagai produsen dalam rantai makanan. Nah, di sini terdapat daun jambu. Terdapat daun jambu sebagai produsen. Selanjutnya di sini juga terdapat daun nangka, dan juga terdapat daun pisang. Nah, daun pisang ini sebagai produsen dalam rantai makanan. Tanaman-tanaman ini disebut sebagai produsen karena bisa menghasilkan atau zat makanan sendiri dari hasil fotosintesis. Nah, di sini saya menemukan konsumen satu, yakni belalang yang sedang hinggap di atas daun beluntas. Benar, di sini kucing memakan burungnya. Di sini kucing sebagai konsumen 3 yang memakan konsumen 2. Saya juga menemukan belalang lagi di atas daun pisang. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, hasil pengamatan di lingkungan sekitar dapat ditemukan yang pertama yaitu produsen. Di antaranya ada daun jambu, daun sirsak, daun pisang, daun beluntas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu konsumen 1. Ditemukan belalang, ulat, dan tikus yang memakan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan. Kemudian konsumen 2, ditemukan burung kutilang, ayam, dan kodok yang memakan belalang. Selanjutnya yang terakhir yaitu konsumen 3, ditemukan kucing yang memakan burung gereja. Nah, berdasarkan hasil temuan di atas, temuan yang telah saya temukan sebelumnya, dapat ditentukan rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada ekosistem darat. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan, itu didapatkan rantai makanan. Yang pertama yaitu dari daun beluntas. Yang mana daun beluntas ini sebagai produsen itu mendapatkan makanan atau memiliki makanan dari zat-zat abiotik yang didapat dari fotosintesis. Nah, daun beluntas ini kemudian dihinggapi oleh belalang, yang mana belalang sebagai konsumen 1 itu memakan beluntas. Kemudian dari belalang tersebut terdapat burung pipit yang memakan belalang tersebut untuk melangsungkan kehidupannya.
sebagai konsumen kedua. Nah, di dalam burung pipit ini, kemudian kucing yang menerkam burung pipit tersebut sebagai konsumen ketiga. Nah, apabila kucing tersebut mati, maka dekomposer sebagai organisme terakhir dalam rantai makanan. Nah, pengurai ini mengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan oleh tanaman untuk berfotosintesis. Nah, disinilah siklus dari rantai makanan itu dimulai lagi. Selanjutnya, berdasarkan dari pengamatan yang telah saya temukan mengenai produsen, konsumen 1, 2, dan 3, itu terdapat beberapa rantai makanan yang kemudian dapat dijadikan sebagai jari-jari makanan. Misalnya seperti tanaman. Tanaman bisa dimakan oleh belalang, ulat, dan tikus. Itu sebagai konsumen 1 bisa memakan produsen. Selanjutnya, belalang itu bisa juga dimakan bukan hanya burung pipit, akan tetapi ayam dan juga kodok. Kemudian ulat bisa dimakan burung pipit dan juga ayam. Dan tanaman bisa langsung dimakan oleh tikus, kemudian kucing, dan yang terakhir dekomposer. Begitupun burung pipit tadi dimakan oleh kucing, dan kemudian apabila kucing tersebut mati akan diurai kembali oleh dekomposer. Selanjutnya kita pada pembahasan. Nah, pembahasan ini pada pengertian ekosistem. Ekosistem ialah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik ialah makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik itu terdiri dari benda tak hidup seperti tanah, air, udara, dan juga energi. Selanjutnya yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan ialah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan itu terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Produsen ialah organisme yang mampu membentuk makanannya sendiri dari zat-zat anorganik melalui proses fotosintesis. Organisme ini disebut autotrof dan heterotrof. Selanjutnya yaitu konsumen. Konsumen adalah sekelompok makhluk hidup yang memakan produsen dan hewan lainnya. Kelompok ini tidak mampu membuat makanannya sendiri dari bahan anorganik. Lalu organisme yang menempati urutan tingkat tropik yang kedua yaitu konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Konsumen ini umumnya ditempati oleh hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Misalnya tadi belalang. Nah, selanjutnya yaitu organisme yang menempati urutan tingkat yang kedua itu disebut dengan konsumen sekunder. Umumnya itu ditempati oleh hewan-hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Selanjutnya organisme yang menempati tingkat yang tertinggi itu disebut juga dengan konsumen puncak atau bisa ditemukan sebagai hewan omnivora atau hewan pemakan segala. Dan yang selanjutnya yaitu dekomposer atau pengurai. Ialah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati menjadi zat-zat anorganik. Zat ini tersimpan dalam tanah dan dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai bahan makanannya. Organisme pengurai adalah bakteri dan juga jamur. Kemudian setelah rantai makanan, itu terdapat jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan, yang tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Jadi, rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan dalam cakupan yang lebih luas. Baik, pada poin selanjutnya, yaitu kondisi yang mempengaruhi ekosistem. Nah, kondisi yang mempengaruhi ekosistem itu terdapat 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor klimatik. Nah, faktor klimatik adalah faktor-faktor abiotik dalam suatu ekosistem yang berkaitan dengan kondisi cuaca dan iklim. Nah, faktor klimatik itu meliputi faktor-faktor berupa suhu, sinar matahari, kelembapan matahari, angin, hujan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu yang kedua faktor edafik. Nah, faktor edafik itu faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi tanah yang ada di suatu wilayah. Nah, apabila kondisi tanah itu tidak cukup subur, tumbuhan tidak dapat hidup di wilayah tersebut yang kemudian menyebabkan hewan yang ada di sekitar sulit untuk melangsungkan kehidupannya.
Dan yang ketiga yaitu faktor fisiografi. Faktor fisiografi itu faktor yang berupa kondisi fisik permukaan bumi dan juga relief bumi. Ketinggian tempat sangat berpengaruh terhadap perubahan suhu udara. Proses terjadinya perbedaan suhu dari satu tempat ke tempat yang lain itu mengakibatkan corak tumbuhan di wilayah tertentu itu sesuai dengan ketinggian tempatnya. Akibat adanya perbedaan suhu, sehingga terjadi perbedaan jenis vegetasi berdasarkan dengan ketinggian tempat. Hal ini juga mengakibatkan jenis fauna yang hidup di dataran rendah itu berbeda dengan fauna yang ada di dataran tinggi. Dan yang terakhir itu faktor biotik. Nah, faktor biotik adalah faktor yang mempengaruhi makhluk hidup itu sendiri. Nah, di faktor ini, itu manusia bisa membudidayakan beberapa jenis tumbuhan dan binatang di luar habitatnya. Selanjutnya, tumbuhan yang lebih besar merupakan tempat perlindungan bagi tumbuhan yang kecil. Kemudian, peran binatang juga penting bagi pertumbuhan, perkembangan, dan juga penyebaran berbagai jenis vegetasi atau tumbuhan. Contohnya, serangga menjadi media yang membantu dalam penyerbukan tumbuhan berbunga. Pada poin yang terakhir yaitu pelestarian makhluk hidup. Nah, yang pertama yaitu upaya pelestarian tumbuhan, yakni dengan cara menebang pohon dengan metode atau sistem tebang pilih. Selanjutnya, melestarikan tumbuhan langka di kebun koleksi yang bertujuan mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Selanjutnya, membentuk cagar alam untuk melindungi tumbuhan yang hampir punah. Dan yang keempat, itu mengembangkan metode untuk memperbanyak tumbuhan yang hampir punah. Dan yang kedua, yaitu upaya pelestarian hewan. Nah, upaya pelestarian hewan ini yakni dengan cara yang pertama, tidak memelihara secara pribadi hewan yang termasuk dalam kategori terancam punah atau langka. Yang kedua, mengurangi pencemaran lingkungan agar tidak mengganggu kelangsungan hidup hewan di habitat aslinya. Yang ketiga, itu menjaga kelestarian lingkungan agar habitat asli hewan tetap terjaga, salah satunya tidak menebang pohon. Yang keempat, melestarikan hewan yang hampir punah di suaka marga satwa. Dan yang terakhir, tidak melakukan pemburuan hewan, terutama pada hewan yang berada di status terancam punah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.